Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau, dan khususnya yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak PLT Wali Kota Pekalongan, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak jajaran dari jajaran TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan Bapak-bapak dari instansi pemerintahan beserta ibu-ibu yang saya banggakan, dan adik-adikku dari pramuka sekarang itu ya, dan teman-teman santri yang selalu saya banggakan. Maaf apabila saya tidak menyebutkan nama satu persatunya, bahwa pada hari sore ini sebetulnya sudah setiap tahun kita itu mendapatkan pelajaran mengapa kita bersama-sama kita pentingkan ziarah ke Taman Pahlawan. Tujuan yang utama bahwa kita ziarah kita ini kepada para beliau yang telah dimakamkan di Taman Pahlawan ini, khususnya telah memegang tiga hal itu menjadi kunci perjuangan, dan tiga hal ini tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Apa yang pertama? Karena bangsa kami itu bangsa yang besar. Yang pertama mempunyai kehormatan, yang kedua mempunyai harga diri, yang ketiga mempunyai jati diri yang menimbulkan patriotisme yang luar biasa, sehingga rasa negerinya dijajah. Karena kami ini semua yang ada di sini, terutama yang telah dimakamkan, mempunyai harga diri dan kehormatan bangsa. Sudah sepantasnya kalau kita setiap tahun mesti berziarah. Tapi apakah kita memahami siapa yang dimakamkan di sini? Apakah kita seremonial saja? Apakah kita tidak tertuntut setelah kita melihat makam-makam para beliau, kita bertanya kepada diri sendiri, siapakah regenerasi penerus para beliau untuk kejayaan Indonesia, untuk keutuhan Indonesia, dengan kata lain NKRI. Sekarang sudah melepas itu NKRI disebut, maka kami ulangi, NKRI Jaya, harga mati, tambah itu NKRI harga mati. Nah gitu, harus kita bangga nih. Itu kayak apa senangnya yang dalam kubur melihat kita semua bisa mengatakan NKRI harga mati, NKRI Jaya. Jangan dikira yang di kubur itu diam selesai. Orang-orang yang di dalam kubur itu pindah alam. Jangan dikira mati sekbar. Nah, beliau kalau kita satu hadis meriwayatkan, kalau kita ziarah kepada orang-orang saleh, orang-orang pahlawan, orang syuhada, di mana kita membaca surat Yasin, para beliau mengikuti Yasin. Jangan dikira tidak. Kalau kita tahlil, beliau pun ikut. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, beliau pun mengikuti. Kalau kita berdoa, beliau mengamini. Kalau kita minta doa dengan beliau mendoakan, mintakan kepada Allah. Itu ciri khas syuhada, apa semua syuhada yang ada di dalam bakanya masing-masing. Dan beliau itu masih mempersiapkan diri apabila negara ini tidak aman, negara ini akan digoyahkan, para beliau siap keluar dari kuburnya untuk membantu pejuang-pejuang demi NKRI. Itulah, ini di sini pentingnya. Tapi kapan sejarah ini kita terbuka kembali, menguak sejarah mutiara-mutiara terpendam? Apakah kita ziarah tiap tahun hanya begini terus, tanpa membawa buah, meniru apa yang telah dicontohkan oleh para beliau, sehingga kita menjadi regenerasi penerus yang tidak memalukan para beliau-beliau di dalam bakanya, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu rasanya kalau kita tidak bisa meneruskan.
Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan kemajuan-kemajuan intelektual dan lain sebagainya, terutama ekonomi, terutama dunia pertanian dan lain sebagainya. Itu bagian daripada pertahanan nasional. Apakah kita suruh mengharapkan bangsa lain? Tidak mungkin, hayhata hasya wa kalla. Adalah di pundak para kalian, pundak kalian anak-anakku, adik-adikku, regenerasi penerus. Sehingga apabila kita dibangkitkan kelak di hadapan Allah, tidak akan menjadi hamba Allah yang memalukan bangsanya di hadap Sang Pencipta, karena tanah air ini adalah amanah pemberian daripada Yang Kuasa. Mampukah kita menjaga amanah tersebut, pemberian dari Yang Maha Kuasa menjadi tanah air kita? Maka tepat kalau dikatakan hubbul waton minal iman, karena tanah air ini amanat dari Yang Maha Kuasa. Sejauh mana kita kemampuan kita memegang amanat tersebut adalah tumpuan ini di pundak kalian ini dan di pundak kita ini. Semoga menjadi regenerasi penerus yang tidak memalukan para beliau. Ingat, selai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Saya menghargai yang dimakamkan di sini bukan muslim saja, dan yang ada di sini kemungkinan juga ada saudara kita sebangsa setanah air yang non muslim juga. Berilah kesempatan kepada beliau-beliau yang di dalam baka, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Mulai. Selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang kami muliakan, dari seluruh rangkaian demi rangkaian dari kirab sampai dengan ziarah dan doa telah kita lalui, tapi puncak kegiatan adalah kita nanti akan tabur bunga. Ada filosofi, jadilah seperti bunga, senantiasa memberikan keharuman bahkan kepada tangan-tangan yang menghancurkannya. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.